قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Ada beberapa pelajaran tentang menggembala ini. Yang pertama, ra'il ghanam atau menggembala kambing itu bisa melatih kesabaran. Kesabaran karena menggembala kambing itu oleh orang Mekah ya, orang-orang Arab itu tidak seperti kita ya. Kambing di kampung kita, kalau dulu kita mungkin ada yang pernah punya kambing atau tetangga kita punya kambing, di kampung itu biasanya punya 5 itu sudah banyak, dan itu pun di kandang. Kita yang cari rumput kita bawa pulang, kita kasih makan kambing. 10 itu sudah sangat banyak sekali. Jarang kambing ini dilepas dibawa ke padang gembalaan. Beda dengan orang-orang Arab terutama zaman dahulu. Menggembala kambing itu kambingnya bisa puluhan, bahkan bisa ratusan. Sekali bawa keluar kambing itu tidak kemudian cari yang dekat, bisa cari yang jauh, naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun ke lembah, cari rumput yang rumputnya banyak. Rumputnya banyak juga tidak cukup, karena harus cukup juga air minumnya, dicarikan yang dekat sumber air. Jadi naik turun dan seterusnya. Nanti juga mungkin malamnya tidak bisa pulang, harus bermalam di sana. Karena terlalu jauh kalau kembali ke Mekah. Jadi malamnya bermalam di sana, menghadapi cuaca dinginnya malam, siangnya panas terik. Nah, ini ada latihan kesabaran. Butuh kesabaran, butuh juga melatih keberanian. Butuh keberanian untuk bisa menembus padang gembalaan, bukit, lembah, kemudian melatih fisik. Dan itu semua adalah skill-skill atau basic skill dasar yang dibutuhkan kelak oleh seorang pemimpin. Wa hakadha siyasatul bashar tahtaju ila sabri alaihim. Butuh kesabaran. Sama juga gembala kambing. Menggembala kambing berbeda dengan menggembala bebek misalnya. Kalau bahasa Jawa itu angon bebek. Bebek itu sekali diajak ke sana, orangnya yang gembala di depan gitu, atau bebeknya ini sudah berbaris. Itu bebek seperti itu. Kalau kambing tidak. Puluhan ratusan kambing diajak ke sana, kalau yang menggembala itu tidak terlatih, bisa yang satu ada tergoda rumput di sini, yang satu tergoda daun di sini. Kalau tidak terlatih, tidak sabar, kambingnya bisa susah diatur. Sama juga nanti yang dibutuhkan oleh para nabi ketika nanti dalam tanda kutip mengasuh manusia, itu butuh kesabaran. Karena mengajak manusia untuk berjalan ke arah atau melewati jalan yang benar, mirip seperti penggembala kambing yang harus butuh kesabaran ekstra, butuh kelembutan terhadap kambing-kambingnya. Ya, yang pertama adalah melatih kesabaran. Yang kedua, yastafidu ra'il ghanam al-hilm wa rifq. Melatih kelembutan, melatih selain kesabaran butuh kelembutan, ketenangan. Ini yang didapatkan ketika menggembala kambing. Karena kambing itu tidak semuanya usianya sama. Ada yang jantan, ada yang betina, ada yang besar, ada yang kecil sekali, ada yang masih menyusui induknya. Itu butuh kalau bahasa di sini ketenangan, al-hilm. Hilm itu kelembutan, butuh kasih sayang. Kelak juga itu yang dibutuhkan oleh para nabi ketika menghadapi umatnya, dan itu sudah dilatihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya, termasuk Rasulullah SAW, sejak kecil terbiasa dengan kambing. Ketika di perkampungan Bani Sa'ad, kemudian ketika remaja, ketika nanti sudah agak dewasa juga, ketika beliau menggembala dengan diupah pilih penduduk Mekah. Kemudian hikmah yang ketiga, menggembala kambing itu tadi butuh kesabaran, kemudian harus memperhatikan kambing-kambingnya. Ya, harus kenyang, dicarikan rumput yang bisa mengenyangkan. Tidak cukup itu, dicarikan air yang bisa mencukupi, tidak. Karena kalau makan terus kambingnya tapi tidak dikasih minum, bisa kehausan. Itu bisa ngembek terus itu kambingnya, embek terus itu kalau kambing kehausan. Dan itu butuh perhatian dari sang penggembala. Sama juga nanti Rasulullah SAW ketika jadi nabi, beliau memperhatikan itu umatnya. Ada yang kaya, ada yang miskin,
ada yang yatim. Itu semuanya diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Dan perhatian seperti itu sudah terlatih ketika sejak beliau menggembala kambing. Kambing-kambing itu diperhatikan. Oh, ada yang sakit, ada yang tertinggal, ada yang di sini makanan cukup tapi tidak cukup air, maka dicarikan tempat yang lain. Ketika akan mengajak ke sana dipelajari dulu tempatnya. Oh, di sini cukup rumputnya, cukup airnya. Nah, ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Kemudian juga fi ra'il ghanam tarbiyatun lin nafsi ala tawadhu. Melatih jiwa, ya, menggembala kambing itu bisa melatih jiwa dari sang penggembala untuk memiliki sifat tawadhu. Ini berbeda, dan Rasulullah SAW pernah sampaikan ada perbedaan antara penggembala unta misalnya. Rasulullah pernah sampaikan dari Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau katakan, Nabi SAW, wa inna sakinata fi ahlil ghanam. As-sakinah, sifat tenang tapi berwibawa, wakar, itu dimiliki oleh ahlul ghanam, para penggembala kambing. Wa innar riya'a wal fakhra, kemudian sifat membanggakan diri atau yang cenderung atau bisa mengarah kepada kesombongan itu dimiliki oleh fi ahlil faddadina, oleh para penggembala yang biasa berteriak-teriak atau butuh suara kencang, yaitu ahlul wabar, ahlil wabari wa ahlil khail. Itu para penggembala unta, kuda, dan yang sejenisnya itu butuh suara yang lebih keras, lebih kencang. Nah, ini berinteraksi dengan gembalaan, binatang gembalaan itu bisa mewariskan atau bisa mempengaruhi kejiwaan sang penggembala. Orang yang menggembala kambing cenderung bisa lebih terlatih untuk tawadhu, kemudian tenang, kemudian bersikap sederhana, gaya hidup sederhana itu dimiliki oleh para penggembala kambing. Yang berbeda dengan penggembala unta atau kuda yang bisa berpotensi menyebabkan atau menimbulkan kesombongan pada si penggembala itu. Dan Rasulullah SAW itu telah terlatih tentang ketawaduan, kesederhanaan itu sejak menggembala kambing. Kemudian yang berikutnya adalah ketika seseorang menggembala kambing di padang gembalaan yang luas, di bukit, di lembah, kemudian memandang di situ terbentang kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala, memandang langit, memandang gunung, memandang padang rumput ciptaan Allah taala, itu memudahkan atau melatih si penggembala itu untuk mudah bertafakur, mudah terlatih dirinya untuk memikirkan banyak hal. Allah SWT sebutkan di surat Al-Ghasyiyah juga seperti itu. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana langit diciptakan, bahkan unta bagaimana dia diciptakan, langit ditinggikan, bumi dibentangkan. Itu tafakur yang seperti itu terlatih bagi para penggembala, termasuk penggembala kambing. Kemudian yang berikutnya, innallaha ta'ala qadirun ala an yughniya Rasulullah SAW. Allah Ta'ala itu maha mampu untuk membuat Rasulnya itu kaya dan tidak usah capek-capek menggembala. Tapi Allah ingin melatih. Walakin hadhihi tarbiyatun lahu wa li ummatihi 'alal akli min kasbiliyah. Tapi Allah mentarbiyah, membina, melatih nabinya untuk bisa makan dari hasil jerih payah tangannya sendiri. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan para nabi juga seperti itu. Kemudian Rasulullah mentarbiyah, membina para sahabat radhiyallahu anhum juga seperti itu. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummala anfusihim. Para sahabat Rasulullah SAW itu dulu mereka bekerja untuk dirinya sendiri. Demikian juga para nabi. Nabi Daud alaihissalam terkenal dengan kemampuan beliau, ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai atau terkait dengan pengolahan logam atau besi secara khusus. Ini kalau zaman sekarang mungkin yang disebut dengan metalurgi. Kemudian beliau diperintahkan untuk membuat baju besi. Kemudian Allah perintahkan agar dibuat presisi. Ada penekanan di situ dalam Al-Qur'an. Ini kalau sekarang mungkin ya metalurgi, manufaktur, itu yang dulu diberikan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pernah bersabda, kana Dawuda, Nabi Dawud, kana Dawudu la yakul illa min amali yadihi. Nabi Dawud alaihissalam itu dulu juga makan dari hasil kerjanya sendiri. Nabi Dawud alaihissalam
beliau itu seorang raja, seorang khalifah, tapi beliau tidak makan dari hasil memajaki rakyatnya, tidak makan menggantungkan dari Baitul Mal. Beliau seorang raja, tapi Allah berikan ilmu cara mengolah logam, besi terutama, dan seterusnya. Dan Nabi Daud alaihissalam makan dari situ. Beliau tidak kemudian mengandalkan pajak dari rakyatnya atau mengandalkan dari uang negara untuk biaya hidupnya, tidak. Meskipun beliau adalah seorang raja. Nabi Zakaria juga seperti itu. Rasulullah pernah menyampaikan kana Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria itu dahulu beliau adalah seorang najjaron, seorang tukang kayu. Nabi Nuh alaihissalam juga begitu. Nabi Musa kita kenal beliau pernah menggembala dengan diupah. Nabi Isa alaihissalam juga seperti itu. Dan Rasulullah SAW juga dilatih oleh Allah Ta'ala, ditarbiyah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk seperti itu. Nah, ini adalah pendidikan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Rasulullah SAW ini memiliki hirfah. Hirfah itu kemandirian, bukan sekedar pekerjaan, tapi pekerjaan dari hasil makan dari hasil tangannya sendiri. Dan itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika nanti beliau membina para sahabat radhiyallahu anhum. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير